Mari kita berdoa. Bapa, saatnya tiba kami mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita di minggu ini diambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-17. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Tema minggu kita, jangan takabur. Takabur itu sombong, angkuh, sok tahu, merasa pintar, bahkan lebih apanya, mendahului Tuhan. Itulah takabur. Mendahului penguasa seolah dia punya otoritas. Jadi takabur itu awal dari kehancuran, kesombongan. Lawan katanya rendah hati, tawudu. Kalau dalam bahasa, kalau takabur ya tawudu. Angkuh, sombong, rendah hati. Nah, jadi temanya jangan takabur, jangan mendahului Tuhan, jangan mendahului penguasa. Lah tapi dalam Alkitab para nabi berkata seperti penguasa, bernubuat. Apa kamu nabi bernubuat itu takabur? Bukan. Kalau takabur itu perkataannya, sikapnya keluar dari dirinya sendiri. Kalau nubuat itu oleh dorongan Roh Kudus, seseorang menyampaikan pesan Allah. Nubuat itu adalah pesan ilahi kepada manusia yang disampaikan melalui seorang utusannya, seorang nabinya, seorang pilihannya. Jadi itu bukan takabur. Nubuat itu memberitahukan sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Kalau tidak terjadi berarti nubuatannya palsu. Itu bukan nubuat. Jadi bedakan takabur dengan nubuat. Takabur itu adalah kesombongan manusia. Nubuat itu adalah pesan ilahi. Ada pelajaran penting yang kita ambil dari perikop ini. Pertama, dalam ayat 14 kita disadarkan bahwa hidup kita, hidup di dunia ini, itu hanya sebentar. Itu seperti uap. Sebentar ada, sebentar lagi sudah tidak ada. Paling hebat manusia bisa tinggal di bumi ini 120 tahun. Itu pun sudah wah. Kalau usia rata-rata manusia sekarang 60-70. Kalau 80 itu sudah bonus. Kalau ada yang sampai lebih dari 100 itu sudah manusia langka. Oleh sebab itu, yang utama dalam kehidupan kita yang sementara ini, yang sesaat ini, yang seperti uap ini, bukan mengejar harta,
bukan mengejar popularitas. Walaupun itu penting, sangat-sangat penting. Kita harus punya kemauan untuk maju, kemauan untuk memimpin, kemauan untuk populer, itu nggak masalah. Tapi yang paling utama dari semuanya itu di hidup yang fana ini adalah menikmati penyertaan Tuhan. Menikmati bahwa Tuhan itu dekat dengan, menikmati bahwa Tuhan itu ada dan Dia menyayangimu. Kalau sudah sampai kau berpikir Tuhan tidak sayang kepadamu, Tuhan lebih sayang kepada orang daripadamu, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam spiritual. Hidup ini sementara, hidup ini seperti uap. Maka kalau engkau tidak menikmati penyertaan Tuhan dalam hidupmu, itu sesuatu kemalangan. Walaupun engkau beragama, walaupun fanatikmu sampai wah kepada agamamu. Sadar, Tuhan tidak terbungkus dalam agama. Tuhan tidak dipenjara oleh agama tertentu. Tuhan itu maha ada, maha hadir apapun agamamu. Yang terutama dalam hidup yang fana ini bagaimana rohmu bersekutu, menyatu, menikmati bahwa Tuhan ada, Tuhan mengasihimu, Tuhan dekat denganmu, Tuhan menyatu dengan hidup. Jadi kalau hanya sekedar beragama, beribadah, itu bukan menikmati penyertaan Tuhan. Bahkan yang seperti itu rawan menjadi memperalat Tuhan, memperalat agama untuk kepentingan keuntungan duniawinya sendiri. Dia gunakan nama Tuhan, dia gunakan ayat-ayat, dia gunakan agama. Tujuannya hanya sebagai alat, hanya sebagai kendaraan politik membawa dia lebih diuntungkan, lebih dimuliakan. Maka jangan terpenjara dengan agama. Jangan fanatik buta dengan agama. Fanatiklah pada kasih Tuhan yang ada padamu. Yesus beragama apa, weh? Kristen itu dari mana? Katanya di YouTube, begitu kan? Yesus nggak kenal kamu. Yesus itu orang Yahudi, agamanya Yahudi. Kamu kok Kristen? Kapan Yesus pernah ke gereja? Kapan Yesus beragama Kristen? Inilah kalau orang berpikir agama hanya sebagai kendaraan. Yesus tidak beragama Kristen, dia tidak. Apa arti Kristen itu? En Kristo, en in, di dalam. Kristo, Christ, Kristus. Di dalam Kristus. Kalau kita sering menyebutnya pengikut Kristus. Nah kalau Yesus beragama Kristen, Yesus di dalam Yesus, Yesus mengikut Yesus. Gak benar itu. Kristen itu pengikut Yesus. Yesus itu inti iman Kristen. Yesus tidak mendirikan agama, betul. Yesus itu mendirikan gereja, mendirikan tubuhnya, mendirikan persekutuan kita orang-orang pilihannya dalam satu tubuh Kristus dan Dia yang menjadi kepala. Agama Kristen itu hanya label, sebutan, gelar bahwa kita ini lembaga, organisasi, perkumpulan yang legal, yang berbadan hukum, yang terorganisir. Apa namanya? Apa nama agamamu? Karena Kristen ditolak oleh Yahudi. Yesus selalu berkata, hiduplah di dalam aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka para rasul mengajarkan itu kepada murid-muridnya sampai kepada kita hari ini. Hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah di dalam Kristus. En Kristo. Maka ketika ditanya apa agamamu, di Antioquia orang mengejek menyebutnya Kristen. Di dalam Kristus. Nah, itulah orang-orang di dalam Kristus. Itulah orang-orang Kristen. Sekali lagi, fanatiklah kepada imanmu di dalam Kristus, bukan kepada agama. Hidup ini sementara. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup yang sementara ini,
supaya kita tidak mendahului Tuhan, supaya kita tidak takabur. Tunduklah pada otoritas Tuhan yang menyertai kita. Tunduklah pada kekuasaan Tuhan. Tunduklah pada kehendak Tuhan. Tuhan tahu cita-citamu apa. Tuhan tahu kita butuh apa. Tapi jangan sampai ambisi itu menjadi penguasa dalam hidupmu, mengesampingkan Tuhan. Tuhan bilang ke kiri, kau paksa ke kanan karena kau mau ke kanan. Kau pikir itulah yang terbaik. Engkau tidak tahu rancangan Tuhan jauh lebih baik. Amin. Rancangan Tuhan itu rancangan luar biasa, masa depan yang penuh harapan, yang gilang gemilang, penuh damai sejahtera, penuh kemenangan. Tapi kamu berpikir dengan logikamu, karena kamu sudah sarjana, kamu lebih tahu dari Tuhan. Kamu mulai mengatur strategismu sendiri. Baru-baru ini viral Pak JK ya, yang seminar di kampus UGM. Ya udah jelas-jelas dia menyamakan martir dengan syahid. Apa bedanya? Kan sama-sama mati. Martir dalam Alkitab, dalam iman Kristen itu mati karena mempertahankan imannya. Tidak ada satupun dari Rasul Kristus atau murid-murid yang mati karena berperang membela agama, menyebarkan Kristen. Tidak ada. Bahkan mereka semua dianiaya dan mati. Itulah martir. Apa bedanya dengan syahid? Syahid itu mati, sama-sama mati. Tapi mati membela agama, mati menyebarkan agama. Dalam sejarah kita, sejarah Perang Paderi. Perang Paderi itu nyatanya adalah perang menyebarkan agama. Batak digenosida kalau tidak mau memeluk agama itu. Itulah bedanya dengan martir. Lalu ada orang-orang yang mendahului Tuhan, yang takabur, malah membela penceramah tadi. Tidak ada, tidak begini, tidak begitu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, anak Tuhan harus mengampuni, yes. Tapi anak Tuhan harus tahu membedakan yang mana bergereja, yang mana bernegara. Beda itu. Sebagai warga negara, kita harus taat pada hukum, undang-undang, peraturan negara. Dan semua sama di mata hukum. Tidak ada yang berbeda. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi, jangan takabur, jangan mendahului Tuhan. Tunduklah pada otoritas Tuhan, sebab itulah yang terbaik. Walaupun menurut kita, ini yang terbaik karena sudah begini, sudah begitu, sudah begini, sudah begitu. Engkau tidak tahu ujungnya apa. Yang tahu itu hanya Tuhan. Tuhan lebih menginginkan kau berhasil. Tuhan lebih menginginkan kau diberkati. Dan Tuhan lebih tahu, lebih strategis menentukan cara yang terbaik untuk kemenangan daripada dirimu sendiri. Maka janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, kata firman Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Tunduklah pada otoritas Tuhan. Yang saya sampaikan itu saya nikmati. Saya nikmati setiap hari. Kalau saya tunduk pada otoritas saya, pada ambisi saya, kita tidak bertemu sebagai hamba Tuhan dengan jemaat hari ini. Dan saya tidak akan mendapat titel S3 doktor kalau saya ikut ambisi saya. Tapi karena saya tunduk pada otoritas Tuhan, Tuhan suruh kuliah. Saya tidak tanya siapa sponsornya. Begitu saya tunduk pada otoritas Tuhan, Tuhan angkat saya.
aku mau memakaimu, tinggalkan pekerjaan ini. Saya tinggalkan. Kuliah estetik, sarjana muda saja. Sama, di sana tadi sarjana muda, di sini sarjana muda. Tapi sudah beda lahan. Tuhan suruh lagi, kuliah lagi. Kuliah. Saya tidak tanya sekali lagi siapa sponsor. Kalau orang tua saya sudah tegas bilang, jangan datang ke rumah ini kalau untuk minta uang. Itu pesannya. Karena saya sampaikan saya mau kuliah, saya tinggalkan pekerjaan. Marahnya luar biasa. Marah luar biasa. Kau anak sekanan, anak paling besar, anak sulung, adikmu 6 lagi. Kami 7 bersaudara laki-laki, saudara. Bayangkan, 1 perempuan berarti 8. Kau tinggalkan pekerjaanmu. Jangan datang ke rumah ini kalau untuk minta uang. Saya nggak putus asa, saya malah bilang lagi begini. Tapi kalau ngasih uang nggak apa-apa kan, Pak? Makin marah dia. Tapi jadi, udah sarjana, ambil lagi S2, ambil. Bukan ambisi, bukan. Waktu itu masih jarang S2, kampus membutuhkan untuk akreditasi. Harus dosennya harus S2. Maka ya ambil. Udah ambil S3. Karena untuk mengajar S2 harus S3. Ambil. Nah, itulah enaknya tunduk pada otoritas Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau mengandalkan otoritasmu, strategimu, kekuatanmu, orang tuamu, ada batasnya. Ada batasnya. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas, maka engkau pun tidak terbatas. Engkau pun tidak bisa diukur oleh orang. Gak bisa. Sebab engkau bersama Tuhan yang tidak terukur. Katakan amin. Amin. Iya. Tangkap dengan iman. Engkau itu bukan sekedar manusia biasa yang beragama lagi. Manusia yang beragama, semua rakyat Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia itu manusia-manusia beragama. Tapi engkau tidak sekedar beragama, engkau anak-anak Tuhan yang menyatu bersekutu en Kristo dengan Sang Penguasa langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. Maka tunduklah pada otoritas. Pada ayat 17 sangat keras itu ya. Jikalau seseorang tahu bagaimana berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Maka pesan yang ketiga pada kita pagi ini, berperilakulah semakin baik. Berperilakulah semakin baik. Hari ini perilakumu lebih baik dari hari kemarin. Dan engkau harus berniat, besok perilakuku harus lebih baik dari hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan firman Tuhan ini, kalau tidak kunikmati, kalau tidak kualami, saya tidak berani menyampaikan. Apa yang kusampaikan kepadamu, yang kunikmati bersama Tuhan. Difitnah, dijolimi, dibuang, dianiaya, didurhakai. Tidak pernah berkata itu hakku. Saya selalu berprinsip begini. Dan itu saya mulai ketika hak-hak warisanku diambil alih oleh orang yang tidak berhak. Suara Tuhan kepada saya, dan itu saya pegang. Bukan itu sumber berkat. Sumber berkat sono itu, dia itu sumber berkat. Amin. Bayangkan orang yang berkekurangan pada masa itu harus kontrak rumah setiap tahun, diperlakukan seperti itu, punya hak yang patut kita perjuangkan, patut kita pertahankan. Tapi karena Tuhan bilang bukan itu sumber berkat, maka wow, haleluya, lepaskan. Maka kalau sekarang aku berpikir, andai itu kupertahankan, mungkin kita tidak bertemu. Nyawa bisa melayang. Andai itu kupertahankan, berapa yang ku dapat? Ya paling segitu doang.
Tapi begitu kulepaskan, aku berusaha semakin lebih baik, semakin berkenan kepada Tuhan, lebih mengutamakan menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kudapat sekarang ratusan kali lipat dari yang harusnya kurebut. Camkan ini baik-baik. Tuhan lebih tahu apa kebutuhan. Tuhan lebih cerdik, lebih mampu, lebih tahu mengatur strategi membawamu ke puncak yang lebih tinggi. Ingat itu baik-baik. Walaupun kau juara di kelasmu, walaupun ranking mulai SD sampai mahasiswa hari, engkau tetap 5 besar. Tetaplah tunduk pada otoritas Tuhan dan berusahalah berperilaku semakin baik setiap hari. Jangan pernah merasa sudah lebih baik dari teman. Harus selalu berpikir, aku masih kurang baik dibanding Yesus Kristus. Amin. Aku masih kurang baik hari ini dibanding dengan kebaikan Yesus Kristus. Jadi tolak ukurmu jangan orang, tolak ukurmu Yesus. Itulah teladan sejati, teladan sempurna. Makanya Paulus berkata, ikutlah teladan seperti aku meneladani Kristus. Aku juga berkata kembali kepadamu hari ini, pagi ini, ikutlah teladan seperti aku meneladani Paulus yang meneladani Kristus. Amin. Sebab itulah yang terbaik. Hidup ini sementara. Kau bercita-cita menjadi bidan, itu is the best. Makanya kau duduk di sini kuliah. Tapi camkan ini, Tuhan yang membawamu ke sana. Tuhan yang menggembalakanmu, menggiringmu ke sini untuk kau sampai ke tujuan. Jangan andalkan kekuatan. Percaya diri boleh. Tapi kan ada ayat Alkitab, mintalah maka kamu akan diberi. Orang sering mengklaim ayat itu ya. Seolah-olah kalau sudah anak Tuhan, gelarnya anak Tuhan, tak perlu kualitas. Maka apapun yang kita minta, Tuhan ACC. Mintalah maka akan diberi. Wow, haleluya, saya anak Tuhan. Saya minta ABC, Tuhan kasih ABC. Bahkan D juga dikasih. Karena dia lebih tahu. Saudara, camkan ini baik-baik. Kalau anak Tuhan, jangan hanya gelar, tapi pada kualitas spiritual. Kenapa engkau disebut anak Tuhan? Karena spiritualitasmu sudah menyatu dengan Tuhan. Maka pertanyaannya, kalau engkau betul anak Tuhan, kalau betul engkau menyatu dengan Tuhan, maka keinginanmu, permintaanmu, mungkinkah hal yang duniawi lagi? Kalau engkau sudah menjadi anak Tuhan yang sejati, tapi masih ambisi duniawi, kau berdiri di dua alam. Lalu kau pakai mintalah maka Tuhan memberi. Jauh itu nak, jauh. Kenapa Yesus menjamin? Mintalah maka kau akan diberi. Kenapa? Karena Tuhan tahu kau anak Tuhan, permintaanmu adalah permintaan anak Tuhan. Permintaan anak Tuhan memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Bukan meninggikan diri sendiri. Kalau engkau meninggikan diri sendiri, Tuhan tahu, maka tidak terkabul permintaanmu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, camkan ini. Waktu ini adalah waktu yang singkat. Jangan takabur. Jangan mendahului Tuhan. Tetaplah merendahkan diri. Tapi kalau engkau mendapat wahyu, mendapat ilham, mendapat mimpi dari Tuhan untuk disampaikan, sampaikan itu. Jangan kau tahan. Aku ini hanya mahasiswa, enggak mungkin Tuhan berpesan kepadaku. Loh, kenapa kau yang menjadi mengukur? Kenapa saya mendengarkan suara tadi? Suara pertama yang kudengar dari Tuhan tahun 89 akhir ya. Pergi ke Sungai Berombang, jumpai tantemu. Jelas suara itu. Saya penjudi, saya pemabuk. Habis main judi saya tidur, suara itu terdengar. Pergi ke Sungai Berombang, jumpai tantemu. Saya bangun, saya lihat di ruang tamu masih main judi orang. Sangat jelas.
Ternyata singkat ceritanya mereka 2 tahun berdoa supaya saya datang ke sana. 2 tahun mereka berdoa supaya saya datang ke sana. Waktu masuk kampus mau kuliah, harusnya kan bulan Agustus sudah habis pendaftaran, pada masa itu bulan Agustus terakhir. Saya protes sama Tuhan. Tuhan, saya ninggalkan pekerjaan datang ke sini bukan mau jadi pembantu rumah tangga. Bayangkan kami sama-sama anak lajang, 2 orang penginjil, saya calon penginjil, saya menjadi pembantu mereka. Nyuci bajunya, belanja, masak, ngepel rumah, cuci mobil. Loh, saya ke sini bukan menjadi pembantu Tuhan. Suara itu kedengaran lagi. Permintaan yang besar menuntut pengorbanan yang besar. Puasa kau 3 hari. 3 hari? Apa itu puasa? Tapi karena suara itu saya berpuasa. Hari ketiga betul datang hamba Tuhan. Ada Pak Daniel senior kami yang saya tinggal di rumahnya. Oh enggak ada, baru keluar. Dia bilang apa? Kamu punya kerinduan masuk sekolah teologi. Oh iya, saya sedang berdoa untuk ini. Ini jawaban Tuhan untukmu. Coba bayangkan. Siapapun engkau, kalau engkau menikmati persekutuan dengan Tuhan, engkau pasti mendengarkan suara Tuhan yang tidak didengarkan orang lain. Tapi engkau sangat jelas, tegas menangkap pesan itu. Maka kalau itu datang, lakukan. Sampaikan kalau itu peringatan. Karena engkau anak Tuhan. Engkau dan saya hanya beda kedudukan. Tapi di mata Tuhan kita sama-sama anak Tuhan. Karena saya pendeta sudah umur 60 tahun. Kamu mahasiswa, karena saya panggil Bapak sama Tuhan, terus kamu panggil opung ke Tuhan, kamu panggil Bapak ke saya. Enggak kan? Kita sama-sama panggil dia Bapak, kita sama, kita alat Tuhan. Waktu ini singkat, seperti uang. Maka sekali lagi, jangan takabur, jangan sombong. Tunduklah pada otoritas Tuhan. Berlakulah semakin hari semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Sebab tidak ada batas kebaikan dibanding dengan Tuhan. Jangan pernah merasa lebih baik dari temanmu. Tapi selalu berkata, aku masih kurang baik hari ini dibanding dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikan pesan, tetapi Roh Kudus yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa, berbicara kepada anak-anak-Mu secara pribadi. Sentuh hati mereka. Pakai mereka Tuhan. Bawa mereka ke masa depan yang penuh pengharapan, penuh kemenangan. Jadikan mereka berkat bagi ayah ibu mereka. Jadikan mereka berkat kepada keluarganya, kepada masyarakat di mana mereka ditempatkan untuk melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.